When you face death, you never know how much you're alive until you face death. Anda tahu apa yang lebih buruk daripada dijatuhi hukuman mati? Menunggu untuk mati. Sekelompok orang ini menghitung mundur hari-hari terakhir mereka, jam dan menit. Orang-orang yang telah dijatuhi hukuman tertinggi untuk kejahatan yang paling menyedihkan. Video ini memperlihatkan rutinitas, ritual, dan peraturan yang mengatur saat-saat terakhir terpidana mati. Kehidupan sehari-hari terpidana mati. Sebagian besar dari kita bahkan tidak dapat memahami pengasingan dan kemalasan yang dialami terpidana mati dari hari ke hari. Bayangkan menghabiskan 22 hingga 24 jam sehari terkunci sendirian di dalam sel yang kecil dengan sedikit kontak atau interaksi dengan manusia. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi ribuan narapidana di seluruh Amerika Serikat. Sel-sel ini mulai dari 36 hingga 100 kaki persegi, seringkali tidak lebih besar dari kamar mandi pada umumnya. Di dalamnya, para tahanan dikurung di ranjang baja atau lempengan beton, toilet baja, dan meja tulis kecil. Ini adalah kehidupan yang hampa dan sempit, tanpa kenyamanan atau ruang pribadi. Kebersihan adalah kebutuhan dasar, dan terpidana mati diizinkan untuk mandi 2 hari sekali. Namun, sebagian besar keberadaan mereka dihabiskan di dalam batas-batas sel mereka, di mana mereka harus menghadapi kenyataan pahit akan hukuman mati yang akan datang. Keamanan adalah hal yang paling penting, dan para narapidana dihitung setidaknya sekali dalam 1 jam untuk memastikan kehadiran mereka, diborgol dan dikawal. Mereka mengenakan pengikat setiap saat, kecuali di dalam sel mereka, di lapangan olahraga, atau di kamar mandi. Makanan dikirim melalui celah di pintu, dan para tahanan makan sendirian di dalam sel mereka. Mayoritas perawatan medis dan kesehatan mental mereka juga diberikan melalui slot ini, menyisakan sedikit kesempatan untuk bertatap muka dengan penyedia layanan kesehatan. Kurangnya interaksi antar manusia sangat mengejutkan. Bagi banyak terpidana mati, satu-satunya interaksi mereka dengan manusia lain adalah pertemuan singkat dengan petugas lembaga pemasyarakatan selama pemeriksaan rutin. Interaksi ini seringkali terbatas sebatas percakapan biasa, yang semakin memperdalam rasa terisolasi dan kesepian. Komunikasi dengan dunia luar dibatasi tetapi tidak sepenuhnya terputus. Narapidana diizinkan untuk menerima surat setiap hari, kecuali saat hari libur dan akhir pekan. Di dalam sel, mereka diizinkan untuk memiliki makanan ringan, radio, dan televisi 13 inci. Namun, kemewahan televisi kabel dan pendingin ruangan tidak diberikan kepada mereka. Mereka dilarang berkumpul dengan narapidana lain di ruang bersama, tetapi mereka dapat menonton kebaktian gereja melalui televisi tertutup, sebuah pelipur lara kecil dalam kehidupan mereka yang sunyi. Sebagai penanda visual terhadap nasib mereka, para terpidana mati mengenakan pakaian khas yang membedakan mereka dari narapidana biasa. Mereka mengenakan kaos oranye, sangat kontras dengan celana berwarna biru yang dikenakan oleh sesama narapidana. Pakaian ini berfungsi sebagai pengingat akan kematian mereka yang akan datang. Representasi visual dari pemisahan mereka dari populasi narapidana lainnya. Hak kunjungan terbatas yang diberikan kepada terpidana mati juga tunduk pada batasan-batasan yang berat. Faktanya, 67% negara bagian mengamanatkan kunjungan tanpa kontak, yang artinya narapidana tidak dapat menyentuh atau memeluk anggota keluarga atau orang yang mereka cintai. Semua interaksi selama kunjungan keluarga terjadi ketika tahanan berada di balik penghalang, dan tidak jarang tahanan berada dalam pengekangan selama kunjungan tersebut. Menganggur yang dipaksakan adalah aspek lain dari kehidupan terpidana mati. Mayoritas negara bagian tidak mengizinkan terpidana mati untuk memiliki akses ke pekerjaan atau peluang kerja. Mereka juga tidak menyediakan akses ke program pendidikan atau kejuruan. Olahraga juga sangat terbatas. Dengan 81% negara bagian hanya mengizinkan 1 jam atau kurang untuk berolahraga setiap hari. Itu pun, para tahanan sering kali dikurung di dalam sangkar, kandang, atau sel kecil untuk berolahraga. Udara segar dan sinar matahari adalah kemewahan yang tidak bisa dinikmati oleh para terpidana mati selama bertahun-tahun. Kurangnya gerakan, olahraga, dan paparan cahaya alami berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental mereka, yang semakin memperburuk kondisi mengerikan yang mereka hadapi. Pengasingan ekstrem dan kemalasan yang dipaksakan yang dialami oleh para terpidana mati hanyalah puncak yang paling parah. Selanjutnya, kami akan mengeksplorasi dampak mental dan emosional yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi ini, serta potensi dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan narapidana. Bayangkan menghabiskan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, terkunci di dalam sel yang kecil, dengan kontak atau interaksi dengan manusia yang sangat minim. Efek dari pengasingan yang ekstrim seperti itu sangat besar, dan dapat disamakan dengan penyiksaan psikologis. Para terpidana mati berada dalam kondisi ketidakpastian dan ketakutan yang terus-menerus, hidup dari hari ke hari dengan ancaman eksekusi yang terus membayangi mereka. Beban psikologis ini sangat membebani kesehatan mental mereka, menyebabkan kecemasan, depresi, dan bahkan psikosis.
Kurangnya interaksi sosial dan hubungan yang berarti semakin memperburuk penderitaan mental para tahanan. Manusia adalah makhluk sosial, dan ketiadaan hubungan dan dukungan dapat menyebabkan rasa putus asa dan keputusasaan. Di dalam sel yang terisolasi, para tahanan dibiarkan sendirian dengan pikiran mereka, dihantui oleh kenangan akan kejahatan mereka dan beratnya nasib yang akan mereka hadapi. Pikiran dapat menjadi penjara di dalam penjara, karena mereka berkutat dengan rasa bersalah, penyesalan, dan pengingat akan kematian mereka yang akan datang. Tekanan psikologis yang dialami oleh terpidana mati seringkali diwujudkan dalam perilaku yang merusak diri sendiri. Beberapa narapidana melakukan tindakan melukai diri sendiri sebagai teriakan putus asa untuk meminta pertolongan atau sebagai cara untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka. Bekas luka yang mereka alami merupakan bukti dari rasa sakit emosional yang mendalam yang mereka alami. Meskipun beberapa penjara menyediakan perawatan kesehatan mental bagi terpidana mati, sumber daya yang terbatas dan kondisi kurungan mereka menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mental mereka secara memadai. Efek klinis dari isolasi yang ekstrem dapat serupa dengan penyiksaan fisik yang semakin menegaskan ketidakmanusiawian dari kondisi ini. Terlepas dari tantangan besar yang mereka hadapi, beberapa terpidana mati menemukan penghiburan dan tujuan hidup melalui kegiatan kreatif. Seni, tulisan, dan bentuk ekspresi lainnya menjadi jalur kehidupan yang memungkinkan mereka untuk menyalurkan emosi dan menemukan secercah harapan di tengah kegelapan. Advokat dan organisasi yang berdedikasi pada kesejahteraan terpidana mati memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Para advokat ini menyadari kekejaman yang terjadi selama isolasi yang berkepanjangan dan bekerja tanpa lelah untuk memberikan perhatian pada penderitaan mental dan emosional yang dialami oleh para terpidana mati. Dampak mental dan emosional dari isolasi ekstrem terhadap terpidana mati adalah masalah serius yang tidak dapat diabaikan. Mekanisme dan refleksi penanganan. Kesibukan sebagai mekanisme penanganan positif dalam dunia terpidana mati yang suram dan terbatas, di mana harapan tampaknya semakin pudar, sebuah fenomena yang mengejutkan pun bermunculan, yaitu berbisnis atau hustling. Bagi kebanyakan narapidana, hustling menjadi sebuah garis hidup, sarana untuk bertahan hidup, dan mekanisme penanganan positif yang memberikan rasa keberhasilannya dan kontrol terhadap lingkungan mereka. Kegiatan berdagang yang dilakukan oleh terpidana mati melibatkan penjualan barang dan jasa ilegal atau selundupan, yang memungkinkan narapidana untuk mendapatkan barang-barang yang tidak dapat diperoleh di dalam sel mereka. Ini berfungsi sebagai alat tukar, memungkinkan mereka untuk mendapatkan fasilitas kehidupan yang membuat keberadaan mereka sedikit lebih nyaman. Namun, hustling bukan hanya tentang mendapatkan barang-barang material. Ini merupakan bentuk pemberontakan, cara bagi narapidana untuk mengalahkan orang lain dan menegaskan otonomi mereka dalam sistem yang berusaha merampas kebebasan mereka. Hal ini memberi mereka rasa kekuasaan dan kendali atas keadaan mereka, bahkan dalam menghadapi malapetaka yang akan datang. Melalui kesibukan, para narapidana mengembangkan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dan mencapai hasil yang diinginkan. Mereka melihat tindakan mereka sebagai tindakan yang memiliki tujuan dan bermakna, daripada menghubungkan peristiwa dengan kebetulan atau takdir. Lingkup kendali internal ini memberdayakan mereka untuk menavigasi lingkungan mereka dan membuat pilihan yang dapat meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Dengan menemukan cara untuk memaksimalkan pilihan mereka dan melakukan kontrol atas hasil, narapidana mengembangkan keterampilan yang berharga dalam negosiasi, sumber daya, dan pemecahan masalah. Mereka menjadi mahir dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, yang seringkali melibatkan peningkatan lingkungan dan kualitas hidup mereka. Efek positif dari kesibukan melampaui narapidana itu sendiri. Ketika mereka belajar untuk mengatasi tekanan penjara dengan lebih baik, konflik dengan petugas pemasyarakatan dan sesama narapidana berkurang. Hal ini mengarah pada penyesuaian emosional dan psikologis yang lebih baik, membuat mereka tidak terlalu rentan terhadap kecemasan dan depresi. Selanjutnya, mekanisme penanganan yang lebih baik ini dapat menghasilkan partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan yang disetujui oleh institusi dan peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan penjara. Dengan menciptakan ruang untuk diri mereka sendiri melalui kesibukan, para narapidana dapat menciptakan kehidupan di dalam tembok penjara, meningkatkan kemampuan mereka untuk menegosiasikan tekanan yang paling menjadi perhatian mereka. Meskipun keselamatan tetap menjadi perhatian utama bagi masyarakat, staf lembaga pemasyarakatan, dan sesama narapidana, tindakan terpidana mati umumnya seputar bertahan hidup sambil menunggu nasib mereka yang tak terelakkan. Hustling menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut, memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan kehidupan di penjara dan menemukan tujuan hidup di tengah ketidakpastian. Dunia hiruk-pikuk terpidana mati adalah dunia yang kompleks dan menarik, di mana para narapidana menentang sistem dan menemukan pelipur lara dalam akal sehat mereka. Ini adalah mekanisme penanggulangan yang tidak
tidak hanya memungkinkan untuk bertahan hidup, tetapi juga membentuk kesejahteraan emosional dan psikologis mereka yang menghadapi situasi yang paling keras. Mekanisme penanggulangan lain di antara para terpidana mati adalah penanggulangan religius. Dengan pengaruh iman dan spiritualitas yang mendalam, kehidupan mereka menunjukkan secercah harapan dalam menghadapi kematian yang akan datang. Mekanisme coping religius di kalangan terpidana mati. Di sudut-sudut paling gelap dari hukuman mati, di mana keputusasaan membayangi, secercah harapan muncul melalui kekuatan iman dan spiritualitas. Bagi banyak narapidana, penanggulangan religius menjadi garis hidup, menawarkan penghiburan, makna, dan hubungan yang aman dengan kekuatan yang lebih tinggi. Coping religius dapat dibagi menjadi dua kategori utama, coping religius positif dan coping religius negatif. Coping religius positif melibatkan pengekspresian spiritualitas, menemukan makna dalam hidup, dan memupuk hubungan yang aman dengan makhluk supernatural. Coping religius positif umumnya bersifat optimis, memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerima nasib seseorang, bahkan dalam menghadapi kematian yang akan datang. Hal ini menawarkan adanya tujuan dan bimbingan yang memungkinkan narapidana untuk menemukan kenyamanan dan harapan di tengah-tengah keadaan mereka yang mengerikan. Penelitian telah menunjukkan bahwa coping religius yang positif berhubungan negatif dengan depresi dan berhubungan positif dengan kepuasan hidup di antara para terpidana mati. Ini berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk mengurangi tekanan emosional dan meningkatkan keseimbangan secara keseluruhan. Dengan mengekspresikan spiritualitas mereka dan memupuk hubungan yang aman dengan kekuatan yang lebih tinggi, para narapidana dapat menemukan rasa damai dan penerimaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa tujuan dan ketahanan yang baru. Eman menjadi kekuatan penuntun, memberikan narapidana sumber kenyamanan dan kekuatan saat mereka menghadapi pemikiran tentang kefanaan mereka. Hal ini menawarkan rasa spiritual yang memungkinkan mereka untuk melampaui batas-batas keberadaan fisik mereka dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Selain itu, coping religius yang positif membantu narapidana mengatasi peristiwa yang menumpuk dan tantangan dari lingkungan mereka. Hal ini bertindak sebagai penyangga terhadap depresi, memungkinkan mereka untuk mempertahankan pandangan yang lebih positif terhadap kehidupan, terlepas dari keadaan mereka. Meskipun pengaruh iman mungkin terbatas pada mereka yang menghadapi kematian atau penyakit, iman tetap menjadi strategi penanggulangan yang kuat bagi terpidana mati. Hal ini memberi mereka rasa harapan, tujuan, dan perspektif baru tentang kehidupan. Dampak dari coping religius yang positif melampaui narapidana itu sendiri. Hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan dukungan di antara para narapidana yang memiliki keyakinan yang sama. Melalui kegiatan keagamaan dan diskusi, mereka menemukan penghiburan dalam pengalaman bersama dan saling memberikan dukungan emosional. Mekanisme coping religius menawarkan sumber kenyamanan dan harapan yang mendalam bagi terpidana mati. Coping religius yang positif memungkinkan mereka untuk menemukan makna, penerimaan, dan hubungan yang aman dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ini berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk mengurangi tekanan emosional dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Persiapan untuk eksekusi. Dari perjalanan yang diatur dengan hati-hati ke rumah kematian, di mana setiap tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah pelarian, hingga makanan terakhir yang menghantui dan perjalanan terakhir yang menyedihkan, saat-saat terakhir menjelang eksekusi diselimuti oleh suasana mencekam yang penuh dengan ketepatan dan perencanaan yang cermat. Pukul 8 malam pada hari sebelum eksekusi, tahanan dipindahkan dari sel hukuman mati ke tempat eksekusi yang dikenal sebagai rumah kematian. Perjalanan ini tidak dianggap enteng karena ini merupakan salah satu risiko terbesar bagi tahanan untuk melarikan diri. Persiapan dimulai saat tahanan diborgol dan digeledah secara menyeluruh untuk memastikan mereka tidak memiliki senjata atau sarana untuk bunuh diri. Penjaga tidak hanya memperhatikan keselamatan orang lain, tetapi juga keputusasaan tahanan. Setibanya di rumah kematian, tahanan dikeluarkan dari mobil dan dibawa ke dalam gedung. Momen ini menandai saat terakhir mereka akan melihat cahaya matahari. Beban nasib mereka yang akan datang menggantung berat di udara saat mereka melangkah masuk ke dalam batas-batas rumah kematian, di mana jam-jam terakhir mereka akan terjadi. Di dalam rumah kematian, para tahanan ditempatkan di sel mereka. Sel-sel ini dilengkapi dengan fasilitas dasar, termasuk tempat tidur, toilet, meja, dan shower. Sel-sel ini berlokasi strategis dekat dengan ruang eksekusi, memastikan transisi yang mulus ketika saatnya tiba. Tahanan sekarang terus diawasi, karena ini adalah waktu ketika banyak orang mungkin diliputi oleh keinginan untuk bunuh diri. Kami sangat menyadari risiko yang tinggi selama periode ini. Tugas kami
kami adalah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan tahanan hingga eksekusi. Jelas salah satu sipir yang telah menyaksikan proses ini beberapa kali. Pukul 3 pagi, sebagian besar tahanan di hari terakhir mereka hidup dibangunkan. Panggilan bangun pagi ini memberikan waktu bagi setiap masalah hukum di menit-menit terakhir, atau petisi untuk penundaan eksekusi untuk ditangani. Jam-jam menjelang eksekusi sangat penting, dan narapidana diizinkan untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dicintai, berbicara dengan pendeta, dan melakukan panggilan telepon terakhir. Jam-jam terakhir sering kali dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Banyak tahanan mengungkapkan ketakutan dan kecemasan mereka, berbagi pemikiran dan mencari penghiburan dalam iman mereka, ungkap pendeta, yang memberikan bimbingan rohani selama masa-masa yang penuh tantangan ini. Tahanan disediakan meja di dalam sel mereka, sehingga mereka dapat menuliskan pikiran atau surat jika mereka menginginkannya. Mereka juga diizinkan untuk melakukan beberapa panggilan telepon terakhir, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang mereka sayangi. Nomor telepon dari kontak yang mereka pilih harus ditulis, dan seorang penjaga akan menghubungi nomor-nomor tersebut atas nama mereka. Ini adalah momen yang khidmat ketika mereka melakukan panggilan terakhir. Kami menyaksikan emosi dan perpisahan yang sangat mendalam. Ini adalah pengingat yang memilukan akan beratnya kondisi yang terjadi, ujar salah satu penjaga yang hadir di saat-saat mengharukan tersebut. Mulai pukul 8 pagi di hari eksekusi, semua pengunjung dilarang masuk ke dalam rumah kematian. Satu-satunya orang yang akan berhubungan dengan tahanan sampai eksekusi adalah pendeta dan penjaga. Isolasi ini merupakan pengingat yang jelas akan segera berakhirnya nasib mereka. Para pria dan wanita yang dihukum seringkali mengungkapkan ketakutan mereka akan kematian selama masa ini. Mereka berbagi penyesalan mereka, harapan mereka untuk diampuni, dan keinginan mereka untuk perdamaian, ungkap pendeta, yang memberikan dukungan spiritual selama jam-jam terakhir ini. Sementara itu, di ruang eksekusi, para staf mulai menguji peralatan yang akan digunakan untuk mengakhiri hidup tahanan. Tali pada brangkar diperiksa dengan cermat untuk memastikan mereka dapat menahan tahanan dengan aman. Telepon yang menghubungkan ruang tersebut dengan kantor gubernur juga diuji untuk memastikan bahwa penangguhan hukuman di menit-menit terakhir dapat dikomunikasikan secara efektif. Jika kursi listrik akan digunakan, semua komponen listrik diuji secara menyeluruh untuk memastikannya berfungsi dengan baik. Ruang eksekusi menjadi tempat antisipasi yang menakutkan karena staf mempersiapkan diri untuk tugas serius yang ada di depan. Meskipun hari masih pagi, para tahanan kini telah terjaga selama beberapa jam, dan inilah saatnya untuk makan terakhir mereka. Namun, bertentangan dengan mitos yang beredar, makanan ini tidak mewah. Sebaliknya, tahanan disajikan makanan penjara yang sederhana. Meskipun ini mungkin bukan pesta yang mewah, ini memiliki makna yang signifikan bagi para tahanan, karena seringkali ini adalah makanan pertama yang dapat mereka pilih sendiri selama bertahun-tahun. Kami berusaha keras untuk mengakomodasi permintaan makanan terakhir para tahanan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Ini adalah tindakan kecil yang menunjukkan rasa kemanusiaan di tengah-tengah situasi yang serius, kata salah satu penjaga yang bertanggung jawab untuk memastikan makanan terakhir bagi para tahanan. Makanan terakhir adalah momen bagi tahanan untuk merenungkan selera dan keinginan mereka, mungkin menemukan penghiburan atau rasa normal dalam tindakan kecil yang dipilih. Ini adalah pengingat yang pedih akan kemanusiaan mereka dalam menghadapi nasib yang akan datang. Bagi para tahanan yang akan dieksekusi dengan kursi listrik, beberapa jam yang tersisa menjelang eksekusi ditandai dengan tindakan simbolis mencukur rambut mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa arus listrik dapat mengalir dengan mudah ke seluruh tubuh narapidana selama proses eksekusi. Setelah kepala dicukur, narapidana diberi waktu tambahan dengan pendeta, memberikan kesempatan untuk bimbingan dan dukungan spiritual selama saat-saat terakhir ini. Pendeta menawarkan kenyamanan dan kepastian, membantu para tahanan menemukan kedamaian jika memungkinkan dalam menghadapi kematian mereka yang akan datang. Seiring dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan eksekusi, para tahanan diberi seragam penjara baru saat memasuki rumah kematian. Seragam ini lebih bagus daripada pakaian penjara mereka yang biasa, melambangkan kesungguhan prosesi tersebut. Namun, sebelum mereka dapat mengenakan seragam kematian mereka, semua tahanan harus mandi untuk memastikan mereka bersih dan siap untuk eksekusi. Mandi adalah tindakan terakhir untuk menunjukkan martabat dan rasa hormat sebelum eksekusi. Ini adalah momen bagi tahanan untuk membersihkan diri mereka secara fisik dan mental. Jelas salah satu sipir yang telah menyaksikan proses ini berkali-kali. Setelah mandi, tahanan diizinkan untuk berganti pakaian dengan seragam kematian mereka. Dengan tindakan terakhir berpakaian ini, realitas eksekusi yang akan segera terjadi menjadi semakin nyata. Identitas tahanan sekarang sepenuhnya terjalin dengan nasib mereka yang akan datang. Makanan terakhir, yang seringkali menjadi subjek yang menarik perhatian, bukanlah sebuah pesta besar tetapi sebuah persembahan
sederhana. Para tahanan dapat memilih apa yang mereka inginkan untuk makanan terakhir mereka, sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Berlawanan dengan mitos yang beredar, ada batasan jumlah yang dapat dibelanjakan. Dengan beberapa negara bagian hanya mengizinkan jumlah yang sedikit. Makanan ini memiliki makna yang mendalam bagi para tahanan, karena seringkali ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk melakukan pilihan dan kontrol atas hidup mereka sendiri. Makanan terakhir adalah momen refleksi dan kontemplasi. Ini adalah waktu bagi para tahanan untuk menikmati cita rasa yang mereka pilih dan mungkin menemukan penghiburan di tengah-tengah nasib mereka yang akan datang. Kata salah satu penjaga yang telah menyaksikan makanan terakhir ini, pukul 17 tepat, suasana di sekitar eksekusi berubah menjadi sendu saat para saksi yang ditunjuk mulai berdatangan. Para saksi ini memainkan peran penting dalam mengamati dan mendokumentasikan saat-saat terakhir kehidupan terpidana. Para saksi dapat terdiri dari berbagai macam orang, seperti wartawan, anggota keluarga korban, orang yang dicintai oleh terpidana, atau bahkan orang asing. Kehadiran mereka menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas proses eksekusi. Anggota keluarga korban juga dapat hadir sebagai saksi, mencari kepastian dan rasa keadilan atas penderitaan yang menimpa orang yang mereka cintai. Kehadiran mereka berfungsi sebagai pengingat akan dampak kejahatan dan rasa sakit abadi yang dialami oleh mereka yang ditinggalkan. Bagi mereka, menyaksikan eksekusi mati dapat memberikan rasa penutupan atau bentuk pelipur lara. Antara pukul 18 dan 20, momen hikmat dan pedih terjadi saat terpidana mati memulai perjalanan terakhir mereka. Perjalanan singkat dari sel mereka di rumah kematian ke ruang eksekusi ini syarat dengan emosi, persiapan, dan rasa final yang mendalam. Ini adalah perjalanan yang membawa beban seumur hidup dan pengetahuan bahwa tidak akan ada penangguhan hukuman. Saat tahanan memasuki ruang eksekusi, mata mereka pasti tertuju pada peralatan yang menanti mereka. Entah itu brankar atau kursi listrik, pemandangan ini berfungsi sebagai pengingat akan akhir yang akan segera terjadi. Ini adalah momen simbolisme yang mendalam, di mana mesin kematian tampak besar, memberikan bayangan mengerikan di atas ruangan. Seiring berjalannya waktu, tirai antara ruang eksekusi dan ruang saksi ditarik, memberikan rasa privasi bagi terpidana. Ini adalah waktu di mana tahanan diizinkan untuk membuat pernyataan terakhir mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua negara bagian mengizinkan perpanjangan waktu atau bahkan tidak ada waktu sama sekali untuk pernyataan-pernyataan ini. Beberapa negara bagian hanya memberikan waktu beberapa menit, sementara yang lain mungkin hanya mengizinkan narapidana membuat pernyataan tertulis. Dalam kasus seperti itu, waktu untuk berbicara sudah selesai dan narapidana harus menemukan penghiburan dalam pikiran dan perenungan mereka. Akhirnya, pada waktu eksekusi yang telah ditentukan, pendeta meletakkan tangan mereka di atas tahanan, menandakan akhir hidup mereka. Ini adalah momen yang khidmat dan penutup, di mana terpidana menghembuskan nafas terakhirnya dan perjalanan mereka sampai pada akhir yang pasti. Pengantar hukuman mati. Hukum hukuman mati yang pertama kali ditetapkan berasal dari abad ke-18 sebelum Masehi dalam peraturan Raja Hammurabi dari Babilonia. Hukum kuno ini mengkodifikasi hukuman mati untuk 25 kejahatan yang berbeda, mulai dari pembunuhan hingga pencurian. Beratnya hukuman mencerminkan kepercayaan pada keadilan retributif, di mana hukuman dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kejahatan. Hukuman mati tidak hanya berlaku di Babilonia. Kode Het abad ke-14 sebelum Masehi, Kode Athena abad ke-7 sebelum Masehi, dan Hukum Romawi 12 tablet abad ke-5 sebelum Masehi, semuanya mencakup ketentuan hukuman mati. Masyarakat kuno ini melakukan eksekusi melalui berbagai metode mengerikan, termasuk penyaliban, penenggelaman, pemukulan hingga mati, pembakaran hidup-hidup, dan pemancungan. Ketika kita bergerak maju dalam sejarah, kita menemukan bahwa abad ke-10 Masehi menandai pergeseran yang signifikan dalam metode eksekusi yang lebih disukai di Inggris. Penggantungan menjadi cara yang biasa digunakan untuk melaksanakan hukuman mati. Namun, tren ini tidak konsisten sepanjang sejarah. Di abad berikutnya, di bawah pemerintahan William Sang Penakluk, sebuah perubahan penting terjadi. Orang tidak lagi digantung atau dieksekusi untuk kejahatan apapun kecuali pada masa perang. Namun, tren ini tidak berlangsung lama. Di abad ke-16, di bawah pemerintahan Henry ke-8, hukuman mati mengalami kebangkitan di Inggris. Diperkirakan sebanyak 72.000 orang dieksekusi di masa itu. Metode eksekusi yang dilakukan sangat brutal dan mengerikan, termasuk direbus, dibakar di tiang pancang, digantung, dipenggal, serta diundi dan dipotong-potong. Eksekusi dilakukan untuk berbagai macam pelanggaran berat. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan kita saat ini. Menikah dengan seorang Yahudi, tidak mengakui kejahatan, dan pengkhianatan adalah beberapa di antara kejahatan yang perlu mendapat hukuman mati. Jumlah kejahatan berat di Inggris terus meningkat selama 2 abad berikutnya. Memasuki tahun 1700-an, sebanyak 220
22 kejahatan diancam dengan hukuman mati, termasuk pelanggaran yang tampaknya sepele seperti mencuri, menebang pohon, dan merampok kandang kelinci. Beratnya hukuman mati menimbulkan masalah yang signifikan. Banyak juri yang enggan menghukum terdakwa jika pelanggaran yang dilakukan tidak dianggap cukup serius untuk mendapatkan hukuman seberat itu. Kekhawatiran yang berkembang ini akhirnya mengarah pada reformasi dalam sistem hukuman mati di Inggris. Dari tahun 1823 hingga 1837, hukuman mati dihapuskan untuk lebih dari 100 dari 222 kejahatan yang sebelumnya diancam dengan hukuman mati. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan rasa proporsionalitas dan keadilan pada sistem peradilan. Ketika para pemukim Eropa tiba di dunia baru, mereka membawa serta praktik hukuman mati. Eksekusi mati pertama yang tercatat di koloni Amerika terjadi di tahun 1608. Di koloni Jamestown, Virginia, Kapten George Kendall dieksekusi karena menjadi mata-mata untuk Spanyol, menandai awal dari sejarah panjang dan kontroversial hukuman mati di Amerika. Di tahun 1612, Gubernur Virginia Sir Thomas Dale memberlakukan Undang-Undang Ketuhanan, Moral, dan Bela Diri yang menetapkan hukuman mati bahkan untuk pelanggaran ringan sekalipun. Mencuri anggur, membunuh ayam, dan berdagang dengan penduduk asli Amerika adalah beberapa tindakan yang dapat menyebabkan hukuman mati. Hukum mengenai hukuman mati bervariasi dari satu koloni ke koloni lainnya. Koloni Massachusetts Bay melakukan eksekusi pertamanya di tahun 1630, meskipun hukum ibu kota New England baru diberlakukan beberapa tahun kemudian. Koloni New York melembagakan hukum Duk tahun 1665 yang membuat pelanggaran seperti memukul orang tua atau menyangkal Tuhan yang benar dapat dihukum mati. Seiring dengan pertumbuhan koloni-koloni di Amerika, begitu pula dengan penggunaan hukuman mati. Pada saat Revolusi Amerika, ke-13 koloni memiliki undang-undang yang mengizinkan hukuman mati. Namun, metode eksekusi bervariasi. Penggantungan adalah metode yang paling umum, tetapi beberapa koloni juga menggunakan metode seperti regu tembak dan bahkan pembakaran di tiang pancang. Konstitusi Amerika Serikat yang diratifikasi tahun 1788 tidak secara eksplisit membahas hukuman mati. Namun, amandemen ke-8 yang melarang hukuman yang kejam dan tidak biasa telah menjadi pusat dari banyak perdebatan seputar hukuman mati. Di tahun-tahun awal Amerika Serikat, hukuman mati terus diterapkan secara luas. Namun, seiring dengan berkembangnya negara dan perubahan sikap masyarakat, muncul seruan untuk melakukan reformasi. Pada pertengahan abad ke-19, beberapa negara bagian mulai membatasi penggunaan hukuman mati untuk kejahatan tertentu, seperti pembunuhan. Abad ke-20 membawa perubahan signifikan pada situasi hukuman mati di Amerika. Di tahun 1972, kasus penting di Mahkamah Agung, Furman vs. Georgia, menghentikan sementara semua eksekusi mati di Amerika Serikat. Pengadilan memutuskan bahwa hukuman mati seperti yang diterapkan pada saat itu melanggar larangan amandemen ke-8 tentang hukuman yang kejam dan tidak biasa. Setelah keputusan Furman, banyak negara bagian mereformasi undang-undang hukuman mati mereka untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh pengadilan. Di tahun 1976, kasus Mahkamah Agung Great Falls, Georgia mengembalikan hukuman mati, menetapkan kerangka kerja baru yang memungkinkan penggunaannya dalam keadaan tertentu. Sejak saat itu, hukuman mati tetap menjadi isu yang diperdebatkan di Amerika. Beberapa negara bagian telah menghapuskan hukuman mati, sementara yang lain terus melakukan eksekusi. Metode eksekusi juga telah berevolusi, dengan suntikan mati menjadi metode yang paling umum digunakan saat ini. Hukuman mati di Amerika terus menjadi topik perdebatan sengit dengan argumen yang berpusat pada konstitusionalitas, keadilan, dan keefektifannya sebagai alat pencegah. Sejarah yang kompleks dan diskusi yang sedang berlangsung seputar hukuman mati menyoroti pertanyaan moral dan etika yang mendalam yang dihadapi masyarakat. Konsep hukuman mati yang kita kenal sekarang dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19 dengan kemunculannya yang pertama kali didokumentasikan dalam bentuk cetak di tahun 1894. Surat kabar Denver, Rocky Mountain News, menyebut seorang narapidana yang menempati sel hukuman mati di lembaga pemasyarakatan Canyon City, Colorado. Tidak banyak yang mereka ketahui bahwa istilah ini akan menjadi identik dengan penjahat paling terkenal dalam sejarah Amerika. Namun, baru setelah pengadilan dan hukuman Giuseppe Zangara di tahun 1933, hukuman mati benar-benar masuk ke dalam kesadaran publik. Zangara, seorang tukang batu pengangguran berusia 32 tahun dari New Jersey, mencoba membunuh Presiden Franklin D. Roosevelt tanggal 15 Februari 1933 dalam sebuah acara publik di Miami. Sementara Roosevelt secara ajaib lolos tanpa cedera, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk wali kota Chicago Anton Cermak yang saat itu mendampingi presiden. Tragisnya, Cermak tertembak dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Zangara, setelah mengaku bersalah
atas pembunuhan tingkat pertama dengan cepat dijatuhi hukuman mati. Kasus terkenal ini membawa isu hukuman mati ke permukaan pembicaraan nasional. Kasus ini juga menyoroti prosedur dan praktik hukum seputar terpidana mati. Hukum Florida pada saat itu menetapkan bahwa narapidana yang menunggu eksekusi tidak diizinkan untuk berbagi ruang sel dengan narapidana lain. Ketika Zangara dijatuhi hukuman, penjara tempat dia seharusnya ditahan sudah memiliki sel kematian yang ditempati oleh seorang pria lain yang dihukum karena pembunuhan. Hal ini menjadi tantangan logistik bagi petugas penjara yang harus mencari solusi untuk mengakomodasi kedua narapidana tersebut. Akibatnya, ruang tunggu untuk narapidana hukuman mati diperluas dari satu sel kematian ke bagian khusus yang dikenal sebagai barisan kematian. Perluasan ini memungkinkan pemisahan terpidana mati dari populasi penjara umum, memastikan bahwa mereka tetap terpisah sampai jadwal eksekusi mereka. Selama bertahun-tahun, deretan hukuman mati telah berkembang menjadi area yang sangat diatur dan aman di dalam fasilitas pemasyarakatan. Narapidana yang dijatuhi hukuman mati tunduk pada protokol yang ketat dan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan. Mereka dikurung di dalam sel hampir sepanjang hari dengan kesempatan terbatas untuk interaksi sosial atau kegiatan hiburan. Sejarah hukuman mati di Amerika Serikat bukannya tanpa kontroversi. Para kritikus berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan gagal berfungsi sebagai alat pencegah kejahatan yang efektif. Mereka menunjuk pada kasus-kasus vonis yang salah dan potensi kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada individu yang tidak bersalah. Terlepas dari kekhawatiran ini, penggunaan hukuman mati masih terus berlanjut di beberapa negara. Hingga tahun 2023, lebih dari 2.300 narapidana berada dalam hukuman mati di seluruh Amerika Serikat. Sementara 24 negara bagian telah menghapuskan hukuman mati. Negara bagian lainnya masih terus melakukan eksekusi, meskipun pada tingkat yang jauh berkurang dibandingkan dengan dekade sebelumnya.